Sobat Explorer, selamat datang di Museum Virtual Reality Cengkeh Nusantara, sebuah galeri virtual persembahan dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Saat ini kita sedang berada di gerbang utama. Mari kita melangkah masuk menyusuri area kampus berwawasan konservasi ini sebelum menuju gedung utama galeri. Nah, kita sudah sampai di depan gedung galeri yang megah ini. Yuk, kita jalan di area lobi utama ini. Teman-teman disambut dengan arsitektur modern yang terbuka. Di dinding depan, kita dapat melihat profil singkat dari Universitas Negeri Semarang, FMIPA Universitas Negeri Semarang, dan Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Kampus yang menjadi rumah bagi inovasi virtual reality ini. Untuk mengenal Universitas Negeri Semarang, kami tampilkan video berupa Mars Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang menjulang setinggi angkasa, mencetak tenaga terdidik yang berbangga dan berdaya guna, berlandaskan Pancasila sakti, Undang-Undang Dasar 45, serta Tridharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah Universitas Negeri Semarang di tengah kemanjang pembangunan, mendidik bangsa menempuh ilmu, menyongsong Indonesia baru, memelihara dan mengembangkan ilmu murni dan kependidikan, melimpah berkah. Oke, jadi itulah Mars Universitas Negeri Semarang. Agar lebih mengenal Universitas Negeri Semarang, kami tampilkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang. Visi Universitas Negeri Semarang yaitu menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Sedangkan misi Universitas Negeri Semarang yaitu menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia, melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat, menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan, dan melaksanakan kerjasama dalam membangun reputasi. Selanjutnya, mari kita tonton video tentang Universitas Negeri Semarang. Change is real. It is there to guide us to be more mature. Founded in 1965, Universitas Negeri Semarang continues to transform into one of the nation's proud state universities. Like a tree, its roots penetrate deeply into the values and traditions of the nation. Its leaves are born to many great young talents. UNES' vision is to become the world's reputable university, to be a pioneer of educational brilliance with a conservation perspective.
This is the visions that guides us to carry out the three dharma of higher education: education, research, and community service. The change in institutional status from Badan Layanan Umum to Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum brought real changes in the academic, institutional, and cultural fields. The greater the autonomy, the more achievements are achieved. Leaner in organizational governance, more real in work and contribution. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum is like a golden bridge. We are moving faster for achieving international reputations, educational excellence, and conservation insight. Perubahan menjadi PTNBH membuat Universitas Negeri Semarang lebih fleksibel dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga kita bisa berkontribusi optimal untuk bangsa dan negara tercinta. 9 faculties and 1 postgraduate school are bridges for young Indonesians to realize their dreams. Faculty of Education and Psychology, Faculty of Languages and Arts, Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Faculty of Engineering, Faculty of Sports Science, Faculty of Economics and Business, Faculty of Law, and the youngest, Faculty of Medicine. The accelerated development of facilities and infrastructure are signs of our passion to serve others. Healthy governance is a proof of sincere dedication from our heart. This is Universitas Negeri Semarang, home to young Indonesian talents who are ready to grow and contribute to the wider society. Di UNES, kami bukan hanya mempelajari ilmu pengetahuan, kami juga belajar tentang pengabdian, agar di kemudian hari kami bisa berkontribusi optimal untuk kemajuan Indonesia. The network of cooperation on 5 continents has strengthened its work to become the pride of Indonesia's educational institutions. Creativity, values, and intention are reflected into the work. Knowledge and innovation are the foundation of its dedication. Universitas Negeri Semarang continues to transform. We welcome a new and brighter day of future. For the nation, for Indonesia, for human civilization. Setelah kita kenal dengan Universitas Negeri Semarang, mari kita berkenalan dengan profil FMIPA dari Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang, a pioneer of excellence in education, with an insight into conservation and international reputation, a bearer of change, creating boundless innovation. As one of the faculties at Universitas Negeri Semarang, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences becomes the center for developing science and technological innovation. Universitas Negeri Semarang memiliki visi menjadi universitas bereputasi dunia, pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. FMIPA sebagai bagian dari UNES berkontribusi untuk pencapaian visi.
Melalui semangat FMIPA yang unggul mendunia, kami wujudkan keunggulan-keunggulan dalam pendidikan di program diploma, sarjana, magister, maupun doktor. Keunggulan dalam bidang riset diupayakan melalui berbagai kolaborasi riset nasional maupun internasional untuk menghasilkan luaran yang bermanfaat untuk pemecahan permasalahan di dunia pendidikan, industri, maupun masyarakat. Mahasiswa FMIPA UNES juga berkesempatan mengikuti program pembelajaran di luar program studinya melalui MBKM yang diselenggarakan Kemendikbudristek dan mitra-mitranya maupun program MBKM Mandiri UNES. Dengan keunggulan-keunggulan ini, lulusan FMIPA memiliki relevansi dengan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. We understand that facing rapid changes in science and technology requires strong determination. Transformation and innovation are integrated into every step we make, including how we deliver education in the 6 clusters of science: mathematics, physics, chemistry, biology, integrated sciences, and computer science. At the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Semarang, students' identity and enthusiasm are nurtured within the educational framework. Students are given free space to expand their insights, unleash their potential, and dig out the best creative ideas to achieve their goals. We provide infrastructure within various supporting facilities and modern technology in every corner of the faculty to pursue their dreams, while making them feel at home. Our professors, associate professors, assistant professors, and lecturers are ready to provide comprehensive education to FMIPA UNES students. Discussion and collaboration are a continuous culture to escalate various student abilities and skills. In response to global challenges, we always open opportunities for collaboration with both domestic and foreign institutes to conduct various research to find solutions to current problems and needs. These opportunities have resulted in written collaborative research outcomes and accredited national and international journal publications. In addition, various international level activities have been successfully carried out to enhance insights at the international level. Our dedication to community service has expanded to touch every layer of what we have for the welfare of the community. Our commitment to developing science and technology has led us to achieve individual and group accomplishments and awards at both the national and international levels. From the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Semarang. FMIPA UNES!
Selanjutnya yaitu visi dan misi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Visi dari FMIPA Universitas Negeri Semarang yaitu menjadi fakultas bereputasi dunia, pelopor kecemerlangan, pendidikan dan penelitian sumber daya alam yang inovatif, berwawasan konservasi. Misi dari FMIPA Universitas Negeri Semarang yaitu melaksanakan kerjasama dalam membangun reputasi, menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia, melaksanakan penelitian dalam mengembangkan kemipaan, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat, menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kerjasama dalam membangun reputasi. Selanjutnya yaitu profil pendidikan kimia dari Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya yaitu profil dari pendidikan kimia Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang dan Sogang University Korea Selatan menjalin kerjasama strategis melalui Leading University Project for International Cooperation atau LUPIC. Program ini diselenggarakan untuk memadukan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang berdampak langsung. Kolaborasi ini menegaskan komitmen Universitas Negeri Semarang dalam menerjemahkan riset berbasis pendidikan kimia ke dalam praktik pembelajaran nyata. Para dosen Universitas Negeri Semarang menghadirkan inovasi mulai dari eksperimen skala mikro, praktik kimia hijau, hingga asesmen berbasis kompetensi dan Education for Sustainable Development atau ESD. Inovasi tersebut tidak hanya dituangkan dalam publikasi ilmiah, tetapi juga diadaptasi menjadi modul, rancangan pembelajaran, serta strategi kelas yang dapat langsung digunakan oleh guru. Selain itu, program ini memperkenalkan teknologi berbasis Fab Lab, seperti pena 3D dan pencetak 3D, untuk membantu guru memvisualisasikan konsep kimia abstrak. Teknologi terjangkau ini membuka akses pembelajaran yang lebih inklusif sekaligus menjembatani teori dan praktik. Melalui tantangan STEM yang melibatkan guru dan siswa SMA, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan kolaborasi, kreativitas, serta penalaran ilmiah di sekolah-sekolah mitra. Selanjutnya, mari kita lihat sisi sebelah kanan. Terdapat Taman Cengkeh dan Tugu Sutra sebagai ciri khas dari Universitas Negeri Semarang sebagai kampus berwawasan konservasi. Nah, selanjutnya, mari kita tengok sisi kiri. Di sini terdapat fasilitas pendukung seperti coffee shop. Ini adalah simulasi tempat di mana berbagai produk turunan cengkeh dapat dipamerkan. Selanjutnya pada sisi kanan, tidak jauh dari situ, mari kita ke sisi kanan ada juga kafe cengkeh. Kafe Cengkeh merupakan tempat yang asik untuk nongkrong sambil menikmati olahan minuman berbahan dasar rempah asli Indonesia. Saat ini kita sudah berada di depan galeri utama. Mari kita lanjutkan untuk masuk ke Museum Galeri Virtual Reality dari Cengkeh. Awal masuk, kita sudah disuguhi video mengenai persebaran cengkeh. Mari kita saksikan videonya. Jalur rempah pencarian dunia terhadap cengkeh.
mengantar dunia mengenal kepulauan di garis khatulistiwa. Di negeri ini matahari selalu bersinar. Dilalui gunung-gunung vulkanis yang kaya akan unsur hara. Nusantara menjawab misteri pembentukan bumi. Tanah yang selalu subur, tempat mega biodiversitas yang menjadi harta karun dunia. Mutiara dari timur, cengkih. Rempah dalam mitos dewa-dewi. Maluku Utara. Disinilah akhir penjelajahan manusia mencari cengkih dan awal kemajuan peradaban manusia. Dikandung oleh Ibu Pertiwi. Cengkih dirawat selayaknya anak sendiri. Memberi kehidupan. Dari generasi ke generasi, manusia tumbuh bersama pohon cengkih. Hingga melebur dalam masyarakat. Dari barter, dikenalnya mata uang. Cengkih. Benih perdagangan internasional. Fajar dari jalur rempah. Memperkenalkan dunia pada keanekaragaman cita rasa. Angin membuka babak pencarian cengkih. Babak baru sejarah kemanusiaan. Perjalanan mencari rempah. Kapal-kapal berdatangan. Berlomba-lomba. Seluruh mata mencari cengkih. Setelah memutari dunia dan tersesat, kemudian menghantarkan bangsa barat ke Nusantara. Nusantara menjadi tempat bertemunya bangsa-bangsa. Dalam posisi yang setara, dan memberikan dunia gelombang perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat kewalahan. Cengkih memberi cita rasa pada dunia. Lebih dari rasa, cengkih memberikan khasiat. Simbol penting hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Cengkih menjadi penanda peradaban. Sejak 3000 Masehi. Harum rempah. Aroma yang tak kenal masa.
begitu menghipnotis. Simbol kekuasaan kisah gairah manusia. Atas kekayaan dan kekuasaan. Dan hausnya manusia mengenal dunia. Rempah menggerakkan zaman. Bangsa-bangsa menjelajahi lautan. Berkompetisi dan berinovasi. Penemuan-penemuan yang mencengangkan dunia. Perkembangan yang tidak bisa dihentikan. Kecepatan yang tidak bisa dihindari, revolusi industri. Teknologi yang memihak manusia. Kehidupan modern manusia. Asap dari api yang menggerakkan dunia. Sekarang kita beralih ke sisi kanan. Di sini ada cara menyajikan video tutorial pembuatan wedang cengkeh kayu manis. Jadi, pengunjung tidak hanya melihat benda mati, tapi juga bisa belajar cara mengelola cengkeh menjadi sajian yang menghangatkan tubuh secara langsung melalui video ini. Pemirsa, saya Lili Erwing kali ini akan menampilkan kembali aneka minuman herbal daun-daunan dari seputar kebun. Seperti tampak Anda lihat, ini saya tadi memetik daun kayu manis, juga daun cengkeh yang saya akan rebus menjadi satu minuman herbal. Nah, ini pemirsa, saya mulai rebus daun kayu manis ini. Dua-duanya memiliki aroma yang khas dan segar. Kita daun kayu manis, kita harus menggunakan yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Jadi yang sedang. Kita rebus
hingga daun ini layu dan aromanya keluar semua. Tampak di sini daun kayu manis apabila direbus dia akan memiliki warna yang cerah, yaitu cenderung ke pink dan orange. Apalagi kalau sudah didiamkan selama 1 jam, warnanya lebih menguat. Kita diamkan beberapa saat hingga daunnya ini layu. Seperti Anda ketahui, daun kayu manis maupun kulit kayu manis itu adalah obat untuk penyakit gula, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Apabila dia merasa badan tidak enak, dia akan meminum ramuan yang berasal dari daun-daunan ini. Nah, saudara, tampak di sini sudah mulai berubah warna. Kita tuangkan dulu ke dalam teko agar dia agak lebih dingin dan tersaring. Iya. Tampak dalam teko transparan ini ya, warna cantik dari air rebusan daun kayu manis. Jauh banget ya. Kita diamkan, lama-kelamaan dia akan menjadi lebih cerah warnanya. Air, wedang, kayu manis, dan cengkeh siap dihidangkan. Lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita belajar tentang manfaat cengkeh dari berbagai sisi kehidupan. Mulai dari sisi ekonomi, sisi agama, sisi sosial, sisi budaya, dan sisi kesehatan. Pada sisi ekonomi di sini yang pertama itu ada komoditas ekspor unggul Indonesia sejak masa kolonial. Kemudian meningkatkan industri kosmetik, rokok, kretek, dan daerah perkebunan cengkeh, menciptakan lapangan kerja di sektor rempah dan pengolahan. Pada sisi agama di sini digunakan dalam pengobatan tibun nabawi sebagai rempah penyembuh, dipakai dalam ritual tradisional dan keagamaan serta bahan dupa atau wewangian melambangkan kesucian dan dapat menyembuhkan dari penyakit tertentu. Untuk sisi sosialnya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, kemudian mendorong tumbuhnya komunitas dan koperasi petani rempah, kemudian menguatkan solidaritas selalu melalui tradisi panen dan gotong royong. Untuk sisi budayanya di sini simbol kekayaan rempah yang mewarnai sejarah perdagangan Nusantara digunakan dalam upacara adat, pembuatan jamu dan kuliner tradisional, menjadi identitas budaya Indonesia yang mendunia. Untuk sisi kesehatannya di sini mengandung eugenol, flavonoid, dan tanin yang berfungsi sebagai antioksidan, meredakan nyeri gigi, radang, gangguan pencernaan, dan stres. Bisa juga digunakan dalam aromaterapi untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Sisi selanjutnya di situ ada sebuah produk minyak cengkeh. Nah, kita ke bagian selanjutnya ya. Nah, pada museum ini itu terdapat fasilitas toilet dan musola.
Cengkeh tidak hanya dikonsumsi, tetapi dapat diolah juga menjadi beberapa produk olahan. Seperti yang pertama itu ada minyak cengkeh, kemudian ada pasta gigi atau obat kumur untuk menjaga kesehatan mulut tentunya. Kemudian ada bumbu masakan sebagai penyedap rasa. Kemudian ada bisa juga seperti yang tadi di awal itu bisa dibuat teh cengkeh. Kemudian yang terakhir itu bisa menjadi sebuah produk lilin aromaterapi. Nah, mari kita jalan. Oke, kalian bisa lihat di sini ada sebuah kerajinan tangan yang terbuat dari cengkeh. Oke, selanjutnya kita lanjut jalan lagi. Oke, di sini itu ada profil singkat dari cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman asli yang tumbuh di negara Indonesia. Banyak digunakan sebagai bumbu masakan di negara-negara Eropa. Cengkeh termasuk salah satu tanaman rempah yang berperan penting sebagai bahan pangan dan obat sejak ratusan tahun yang lalu. Terus dari mana rempah berasal? Nah, asal-usulnya di sini cengkeh itu berasal dari Maluku, Indonesia, dan sejak dahulu menjadi rempah berharga yang terkenal di seluruh dunia. Kemudian untuk filosofinya, cengkeh di sini tuh melambangkan keteguhan, keikhlasan, dan kebanggaan bangsa karena tumbuh kuat, bermanfaat bagi banyak orang, dan mengharumkan nama Indonesia di dunia. Kemudian untuk manfaatnya di sini, yang pertama itu ada meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan sakit gigi, melancarkan pencernaan, menurunkan gula darah, menjaga kesehatan hati, mengatasi infeksi, mengurangi peradangan. Untuk zat kimia yang terkandung dalam cengkeh, cengkeh ini mengandung eugenol atau pemberi aroma dan rasa pedas, tanin atau antimikroba, kemudian ada flavonoid sebagai antioksidan, saponin untuk meningkatkan imun, serta kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, dan C yang menjaga kesehatan tubuh. Nah, kita lihat bagian sini juga. Di sini cengkeh ternyata selain memiliki manfaat, ternyata ada juga masyarakat yang mendukung atau pro terhadap budaya cengkeh. Di sini antibakteri dan antivirus. Kandungan eugenol dalam cengkeh dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri dan virus, meningkatkan kesehatan pencernaan. Minyak atsiri dari cengkeh dapat meredakan mual, kembung, dan gas berlebih pada perut. Kemudian cengkeh kaya akan antioksidan. Cengkeh mengandung polifenol tinggi yang membantu melawan radikal bebas, mengurangi nyeri gigi. Cengkeh ini minyaknya sering digunakan sebagai obat tradisional untuk meredakan sakit gigi dan peradangan gusi, menurunkan gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa cengkeh dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, kemudian di sini mari kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada sejarah cengkeh sebagai harta karun dunia dari Maluku. Nah, dimulai dari jejak kunonya, sejak tahun 200 sebelum Masehi, cengkeh dikenal di Tiongkok sebagai pengharum mulut bagi pejabat dinasti Han. Pedagang Romawi dan Venesia memperdagangkannya di Eropa dengan nilai tinggi. Kemudian lanjut di era monopoli dan perang rempah. Di tahun 1512, Portugis menguasai perdagangan cengkeh di Maluku. Kemudian pada abad ke-17, VOC atau Belanda mengambil alih monopoli. Kemudian Pierre Poivre menyelundupkan bibit cengkeh keluar Maluku. Nah, untuk penyebaran globalnya di sini pada tahun 1770, bibit cengkeh yang dibawa Mauritius, Zanzibar, dan wilayah tropis lainnya
Cengkeh mulai tumbuh di berbagai negara meski asalnya tetap dari Maluku. Kemudian cengkeh di era modern saat ini, Indonesia menjadi salah satu produsen cengkeh terbesar di dunia. Dimanfaatkan untuk bumbu parfum, obat, dan rokok kretek khas Indonesia. Selanjutnya di sini, setelah kita tadi mengetahui pro terhadap cengkeh, mari kita bahas kontra masyarakat terhadap cengkeh. Memang banyak manfaatnya, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan juga akan menimbulkan efek tidak baik bagi tubuh. Di antaranya, yang pertama itu iritasi lambung. Cengkeh dalam dosis tinggi bisa meningkatkan asam lambung dan menyebabkan perih. Yang kedua ada gangguan hati. Cengkeh dalam dosis tinggi bisa meningkatkan asam lambung dan menyebabkan perih. Kemudian yang ketiga, reaksi alergi. Beberapa orang dapat mengalami ruam atau sesak napas atau gatal setelah mengonsumsi minyak cengkeh. Yang ketiga di sini ada pengencer darah. Eugenol dapat mengencerkan darah dan meningkatkan risiko pendarahan jika dikonsumsi bersama obat sejenis. Kemudian ada reaksi alergi. Konsumsi cengkeh murni dapat menimbulkan iritasi, keracunan, atau gangguan kesehatan pada anak-anak. Oke, kita beralih ke sebelah sini. Tahukah kalian, cengkeh mengandung senyawa eugenol yang sangat tinggi? Di panel, zat kimia cengkeh ini bisa kita lihat struktur kimia dari flavonoid, kemudian ada fenol, dan senyawa aktif lainnya yang membuat cengkeh begitu berkhasiat. Nah, ini ada gambar struktur eugenolnya. Ya, kemudian ada gambar struktur eugenyl asetat juga, beta karyofilen. Kemudian ada senyawa flavonoidnya, di sini juga ada gambarnya, tanin dan fenol. Oke, kita lanjut jalan lagi ya. Oke, kita ke bagian sini. Ada apa di sini? Oh, ternyata kita sudah menjelajahi lantai 1. Sekarang kita akan beralih ke lantai 2 nih. Setelah kita eksplor lantai 1, mari Sobat Explorer kita lanjut ke lantai 2 untuk eksplor cengkeh lebih dalam. Awal masuk lantai 2, kita sudah disediakan mengenai rasa cengkeh melalui video konsumsi seduhan cengkeh dan juga konsumsi yang dijadikan campuran pada wedang uwuh. Di sini merupakan video penyeduhan cengkeh. Kemudian kita lanjut ke video berikutnya mengenai rasa cengkeh saat diseduh. Aromanya
cengkeh, menenangkan. Untuk rasanya, ini agak sedikit pedas. Dan yang terakhir, ada video mengenai rasa cengkeh ketika menjadi campuran wedang uwuh. Kenalin, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mereview minuman khas tradisional dari Jogja, yaitu wedang uwuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Amelia dengan NIM akhir 070 dan rekan-rekan saya Hidayati dengan NIM akhir 080. Saya Daniel Fasna dengan NIM akhir 076. Saya Muhammad Hakim dengan NIM akhir 079. Nah, aku akan jelasin nih, wedang uwuh ini dikenal karena bahan-bahannya tuh unik banget. Dari campuran rempah seperti jahe, kayu manis, cengkeh, pala, dan daun pala, dan daun secang yang bikin warnanya merah alami. Yuk kita coba dulu wedang uwuh instan ini. Nah, kali ini kita bakal nilai wedang uwuh dari segi warna, aroma, rasa, tekstur, sampai dengan keseluruhannya. Yuk kita mulai untuk melihat, mencium bau dari wedang uwuh tersebut. Kalau dilihat dari warna tampilan warnanya, ini warna merah. Khas dari daun kecar, warnanya kelihatan jernih. Menurutku ini secara visual udah menarik. Ya setuju banget nih, warna dan kentalannya tuh kayak pas gitu, nggak terlalu bening dan masih ada potongan rempah di dalamnya yang bikin kelihatan tuh natural. Jadi rempahnya tuh kita tahu rempahnya apa aja di dalamnya, jadi warnanya tuh juga bening gitu. Dari segi tekstur permukaannya, cairannya juga halus banget. Terus rempah-rempahnya juga di sini masih kelihatan. Secara visual ini menggambarkan seperti wedang. Kita bahas dari aromanya ya. Nah, dari aromanya tuh ketika kita seduh, aromanya langsung kecium banget, terutama ada bau-bau cengkehnya, ada jahe, kayu manis, dan sedikit banget rasa cengkehnya itu. Aromanya kuat tapi harmonis, nggak ada bau gosong atau enggak, atau aroma nggak segar, malah dikit pengen segar menerus. Aku pribadi suka banget sama aromanya. Aromanya ini tuh bikin hangat, terus bikin relax juga. Aromanya tuh khas, nyatu antara manis kayu, manis dan pedas dari jahe. Nah, kalau menurutku ini aromanya tuh bisa banget gitu menggugah selera, apalagi pas cuaca dingin gitu. Jadi dari aroma aja udah sangat menggoda. Yuk kita cobain yuk. Rasanya enak banget. Ada perpaduan manis, pedas, dan sedikit pahit dari rasa jahenya. Iya, jahenya dominan tapi nggak kerak. Masih lembut di tenggorokan, rempah-rempahnya terasa harmonis. Buat aku, teksturnya ini udah pas banget. Karena kalau terlalu kental malah jadi berat di mulut. Aku juga pribadi enak banget nih, rasanya kompleks tapi pengen nambah terus. Dari segi tekstur, bahwa wedang uwuh ini agak kental, tapi nggak terlalu kental sih. Tapi tetap mudah diminum juga. Rempahnya nggak terlalu banyak, jadi nyaman juga. Ya, betul. Kalau dibanding dengan wedang yang lain, ini masih ringan, tapi cocok, cukup melekat rasa hangatnya di tenggorokan, jadi bikin nyaman sekali. Ya, karena kalau terlalu kental malah jadi berat gitu. Nah,
dia juga gak terlalu pedes sih. Secara keseluruhan, wedang uwu ini punya penampilan yang menarik, aroma menggoda, rasa seimbang, dan efek hangat yang menenangkan. Dari segi organoleptiknya, aku kasih nilai tinggi karena semua aspek dari warna, aroma, terus rasa dan tekstur meningkatkan imunitas diri. Selain nikmat, wedang uwu juga bermanfaat bagi kesehatan loh. Katanya bisa membantu melancarkan peredaran darah, mengamankan tubuh, dan meningkatkan imunitas. Jadi, kesimpulannya wedang uwu bukan cuma minuman tradisional biasa loh, tapi juga warisan budaya yang menyehatkan dan menenangkan karena aromanya. Terima kasih sudah nonton review dari kami. Jangan lupa cobain wedang uwu ya. Oke, lihat nih di sini terdapat laboratorium untuk mengeksplor senyawa kimia pada cengkeh. Dapat dilihat 4 mahasiswa UNES sedang melakukan praktikum. Mari kita masuk ke laboratorium untuk aktivitas di laboratorium. Dapat dilihat suasana laboratorium saat praktikum berlangsung. Untuk lebih jelasnya, yuk kita melalui video sebelah sana. Mari kita saksikan untuk video agar lebih jelasnya. Tahap pertama adalah maserasi. Di tahap ini, sebanyak 100 gram cengkeh bubuk dimasukkan ke dalam wadah dan ditambah etanol sebanyak 300 ml, kemudian diaduk. Pindahkan larutan cengkeh ke dalam tabung Erlenmeyer, lalu panaskan di atas hot plate selama 3 jam. Setelah itu, simpan selama 1 hari sambil ditutup dengan aluminium foil. Selanjutnya, larutan disaring menggunakan kertas saring sebanyak 3 kali. Langkah selanjutnya hasilnya akan dievap. Hasil evapnya akan dilakukan uji KLT, fitokimia, dan GC. Untuk uji fitokimia, yang pertama ada identifikasi alkaloid. Yang kedua ada identifikasi flavonoid. Yang ketiga ada identifikasi saponin. Terakhir ada identifikasi steroid dan terpenoid.
Ini bukan praktikum yang dilakukan oleh para praktikan. Bagi pecinta sains, area ini pasti menarik. Di sini terdapat poster ilmiah mengenai uji fisiokimia cengkeh. Kita bisa melihat hasil uji laboratorium untuk alkaloid, saponin, dan terpenoid. Untuk uji alkaloid menggunakan drag and drop, hasil uji menunjukkan positif adanya alkaloid dengan terbentuknya endapan putih. Kemudian ada uji alkaloid menggunakan Mayer, hasil uji menunjukkan positif adanya flavonoid dengan terbentuknya endapan jingga. Kemudian ada uji flavonoid, hasil ini menunjukkan positif adanya flavonoid positif dengan terbentuknya larutan berwarna merah jingga. Kemudian ada uji saponin, hasil uji menunjukkan positif adanya saponin dengan terbentuknya busa stabil. Dan yang terakhir ada uji terpenoid. Hasil uji menunjukkan positif adanya terpenoid dengan terbentuknya larutan berwarna jingga. Kemudian dilanjutkan dengan uji gugus fungsi dengan FTIR dan GCMS. Untuk identifikasi senyawa aroma cengkeh berbasis etno-SSI untuk literasi saintek dan astacita pendidikan. Tujuan, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi senyawa aroma cengkeh melalui pendekatan etno-SSI, melaksanakan proyek inquiry berbasis saintek yang mencerminkan nilai astacita, serta mengkomunikasikan hasilnya secara kreatif dan bertanggung jawab melalui berbagai media pembelajaran. Kemudian ada dasar teori. Cengkeh merupakan asli Maluku, mengandung eugenol yang memberi aroma khas serta bersifat antiseptik dan antioksidan. Identifikasi senyawa aromanya dilakukan melalui uji organoleptik, fitokimia, KLT, GISI, dan FTIR. Pembelajaran berbasis etno-SSI mengkaitkan aspek sains, budaya, dan sosial cengkeh yang hasilnya dapat dikembangkan menjadi media edukasi, etno-VR, museum virtual cengkeh untuk memperkuat literasi saintek dan pelestarian kearifan lokal. Hasil uji itu menunjukkan bahwa cengkeh telah diteliti secara mendalam di laboratorium kampus. Agar kalian lebih paham mengenai pengujian senyawa kimia pada cengkeh ini, silahkan scan QR code pada dinding terdapat di flipbook berisi LKM para penulis. Berikut adalah barcode yang sudah tersedia yang bisa untuk di-scan para pembaca dan penikmat video berikut. Oke, sekarang kita memasuki ruangan spesial berbentuk lingkaran ini. Selamat datang di zona Club for Sustainability. Lihat logo besar di dinding itu. Galeri ini mengintegrasikan cengkeh dengan Sustainable Development Goals atau SDGs 2030. Video ini menjelaskan bagaimana budidaya cengkeh berkontribusi pada SDGs 3 dan SDGs 15. Berikut adalah SDGs 3. Kita semua tahu, PBB telah menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tujuan utamanya adalah SDG 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Target ini mencangkup tantangan besar seperti mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular, memerangi penyakit menular, dan memastikan semua orang punya akses ke layanan kesehatan. Ini adalah target global yang masif. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai individu bisa berkontribusi? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita kira, dan bisa dimulai langsung dari dapur kita. Cengkeh adalah sebuah rempah asli dari Indonesia yang berasal dari Maluku Utara. Masyarakat biasanya menggunakannya untuk bumbu masakan, tetapi ini bukan hanya bumbu masakan, melainkan warisan pengobatan tradisional yang sangat bermanfaat. Ingat, target SDG 3 untuk mengurangi penyakit tidak menular, seperti diabetes. Ternyata, cengkeh terbukti dapat membantu mengatur kadar gula dalam darah dan meningkatkan kemampuan tubuh memproduksi insulin.
SDG 3 juga bertujuan melawan penyakit menular. Disinilah peran cengkeh untuk memperkuat imunitas tubuh. Sifat antimikroba di dalamnya juga membantu menghentikan pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya. Lebih dari itu, cengkeh membantu menjaga kesejahteraan kita sehari-hari, mulai dari memperkuat tulang hingga mengatasi masalah lambung. Ini adalah tindakan preventif atau pencegahan yang sangat penting. Jadi, inilah hubungannya. Dengan menjaga kesehatan kita secara proaktif, gunakan bahan alami seperti cengkeh, kita tidak hanya berinvestasi untuk diri sendiri, kita secara langsung membantu mengurangi beban pada sistem kesehatan nasional dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan SDG 3, dimulai dari cangkir kita untuk Indonesia yang lebih sehat. Oke, kemudian kita akan melanjutkan video SDGs 15. Di balik harum cengkeh, ada cerita tentang hutan, tanah, dan kehidupan di darat. Inilah SDGs 15. Kehidupan di darat diceritakan lewat satu pohon yang akrab dengan Nusantara, cengkeh. Cengkeh bukan hanya komoditas, ia pengikat ekonomi desa, penyerap karbon, dan rumah bagi keanekaragaman hayati saat dikelola secara lestari. Tetapi, masalah kita adalah pembukaan hutan, erosi, hama penyakit, hingga cuaca ekstrim. Akibatnya produksi menurun dan mutu bunga ikut turun. Disinilah peran SDGs 15.2, menjaga lapisan hijau lewat kebun cengkeh yang beragroforestry. SDGs 15.3, memulihkan tanah dengan teras. SDGs 15.5, melindungi keanekaragaman hayati dengan koridor satwa. Dari satu kebun cengkeh, kita bisa menjaga banyak kehidupan. Mari wujudkan SDGs 15, lindungi, pulihkan, dan lestarikan ekosistem darat agar harum cengkeh terus bersemi untuk generasi mendatang. Cengkeh adalah bagian dari solusi masa depan. Selanjutnya, kita bergerak maju. Di sini, suasana lebih tenang dan kita bisa melihat potret tokoh-tokoh penting universitas. Terdapat Profesor Dr. Sudarmin, MSI, adalah seorang akademis dan ilmuwan terkemuka di bidang pendidikan kimia yang berkiprah di Universitas Negeri Semarang. Beliau dikenal sebagai guru besar yang berdedikasi dalam pengembangan inovasi pembelajaran sains dan pendidikan karakter di Indonesia. Sebagai dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Dr. Sudarmin aktif melakukan penelitian seperti karya ilmiah serta membimbing mahasiswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Keahliannya mencakup pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran kimia, dan integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan. Selain itu, beliau juga terlibat dalam berbagai forum ilmiah nasional maupun internasional, menjadikannya salah satu tokoh penting dunia pendidikan sains di Indonesia. Selanjutnya yaitu Ikrimah Amelia, tokoh penting dalam pembangunan museum ini. Ikrimah sebagai editor semua video yang terdapat dalam museum ini. Kemudian Dania Upasna, dengan kreativitasnya, Dania juga berperan penting dalam pembangunan museum ini, yaitu sebagai editor seluruh poster yang ada pada dinding museum ini. Selanjutnya yaitu Muhammad Ajun Hakim, dengan ketelitiannya, Ajun mencari literatur untuk membantu membangun dasar praktikum dan penyusun LKM. Terakhir, Nur Hidayati. Tak kalah pentingnya, dengan rasa ingin tahunya, Nur Hidayati mampu mendesain dan membangun galeri pada virtual reality ini. Namun, perjalanan belum selesai. Masih ada satu hal menarik lagi di ujung sana. Di pojok eksplorasi cengkeh, melalui wawancara ini, kita diajak terjun langsung ke lapangan. Mari kita simak video liputan bersama Bapak Marzuki, seorang pemilik penyulingan minyak cengkeh tradisional desa Kaliside, dan juga wawancara dengan pengelola kebun cengkeh milik PT Zanzibar. Ini video
Wawancara dengan Bapak Marzuki. Perkenalkan, ini adalah sebuah tempat penyulingan sederhana yang ada di Desa Kalisidi milik seorang bapak-bapak bernama Bapak Marzuki. Beliau sudah menjalankan tempat ini kurang lebih selama 15 tahun. Baik Pak, saya Nur Hidayati dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia. Saya ingin bertanya-tanya mengenai pengolahan minyak cengkeh di sini tuh bagaimana ya Pak? Kayak bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Bapak mendirikan usaha penyulingan minyak cengkeh ini bagaimana? Kalau awal mulanya saya dulu kerja di perusahaan perkebunan cengkeh, saya di bidang penyulingan. Terus lama-lama kok di sekitar rumah itu banyak pohon cengkeh yang belum ada yang nampung, belum ada yang manfaatin. Jadi saya keluar dari perusahaan, saya mendirikan sendiri di rumah. Jadi pertama kali pakai drum aja, kecil-kecilan pakai drum, lama-lama bisa. Terus sejak kapan Pak ini usahanya didirikan? Saya sejak 2007. Lumayan lama ya Pak? 2007. Terus kalau prosesnya cuman kayak dikukus gitu aja. Kayak dikukus. Nah, ini ketel ini yang bawah air, terus sarangan, terus daun cengkeh, dikasih daun cengkeh kayak gini, terus ditutup. Terus nanti ada itu keluar uapnya gitu, terus nanti ada proses kondensat di samping. Bakunya itu dari Bapak sendiri atau dari pemakai? Itu dari petani sekitar, dari tetangga gitu. Nah biasanya yang dipakai buat minyaknya itu bunganya, daunnya, atau batangnya, atau semuanya? Ini bisa daunnya, bisa batangnya, dan bisa cengkehnya. Cuman kalau cengkehnya saya belum pernah. Kalau gagang sama daunnya yang biasa saya suling. Nah itu ada bedanya nggak Pak? Misal kalau nyuling dari cengkeh sama daunnya? Ada. Ini daunnya ini kandungan daunnya cuma sekitar 25%. Kalau gagang itu tangkainya cengkeh itu bisa di atas 40%. Terus kalau cengkehnya lebih bagus lagi. Biasanya berapa lama Pak waktu penyulingannya? Ini sekitar 10 jam. 10 jam itu dapat berapa? Kalau rendemen dari daun ini sekitar 2,5%. Kalau dari gagang cengkehnya itu bisa 5%. Nah selain eugenol, Bapak tahu nggak kandungan utama dalam minyaknya itu ada apa? Nggak tahu, saya cuma nyuling aja. Kandungan bahkan eugenol saya juga nggak tahu juga. Dulu tuh ada yang dari UNES dari Undip ya, pernah ada yang meneliti itu minyak cengkeh dicampur ke pertalit itu bisa meningkatkan nilai oktan. Itu dicampur 5% itu bisa setara dengan, kalau pertalit itu bisa setara dengan pertama. Kalau pertama nanti dicampur sekian persen lagi, oktannya setara dengan pertama turbo. Tapi nggak tahu kok, nggak ada tindak lanjutnya. Dulu katanya mau ada tindak lanjut apa gitu. Minyak cengkeh itu aroma terus warna sama kekentalan itu bisa beda nggak sih Pak sama minyak asli lainnya kayak? Beda. Kalau minyak cengkeh ini lebih berat jenisnya lebih tinggi. Dia tuh malah rendah. Oh rendah. Kalau minyak yang lain tuh rata-rata ngambang di atas air. Kalau minyak cengkeh itu rendah di bawah air. Jadi ini nggak ada kerja sama laboratorium apa gimana? Enggak, belum. Terus kalau itu Pak, udah jadi minyaknya itu didistribusikan kemana? Itu ada pengepul. Kalau kita mau ke perusahaan besar masih belum karena perusahaannya belum mampu. Menurut Bapak itu potensi minyak cengkeh di Indonesia itu gimana sih Pak? Untuk saat ini mungkin atau ke depannya? Saya udah lama bekerja di bidang minyak atsiri, tapi kalau di daun cengkeh ini agak kurang melihat prospek yang bagus. Tidak begitu, cuman ya karena tidak ada atsiri yang lain ya. Terus momen di musim kemarau ya daun cengkeh ya saya kerjakan gitu aja. Tapi kalau prospek ke depan saya enggak ini.
Ada bedanya emang Pak dari musim hujan sama musim kemarau itu? Ada. Kalau musim hujan itu sedikit sekali keluar minyaknya, tandemennya kecil sekali. Kan harus kering. Oh iya. Nah, kendala terbesar Bapak dalam menjaga kualitas produksi minyak cengkehnya itu apa Pak? Apa ya? Saya tuh apa ya? Sekarang tuh banyak petani yang tidak boleh diambil daun cengkehnya, katanya nanti kalau diambil daun cengkehnya pohon cengkehnya bisa mati, bisa rusak. Itu terus saya juga agak pesimis. Berarti ini daun yang gugur atau? Yang gugur. Ini yang gugur. Ini lebih kebanyakan tuh yang di apa depan rumah, di halaman rumah itu kan kalau tidak disapu kan kotor kan, ya itu kan disapu. Oh jadi di depan rumah ditanamin cengkeh? Ditanamin cengkeh. Iya, kalau daerah Kali City ini banyak sekali di depan rumah. Ya Pak, baik, terima kasih ya Pak atas informasinya yang sangat bermanfaat bagi kami. Tempat penyulingan sebesar ini muat sebanyak 1.500 kg daun cengkeh dan nantinya akan menghasilkan sebanyak 10 kg minyak cengkeh. Berikut adalah video wawancara bersama PT Zanzibar. Ini adalah kebun cengkeh yang memiliki lahan sangat luas, dikelola oleh PT Zanzibar yang berada di Desa Kali City. Di sini kami kelompok 4 akan melakukan wawancara dengan salah satu pengelola PT Zanzibar bernama Bapak Haryono. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Ikrim Amelia dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia. Sebelumnya terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Nah, tujuan saya datang ke sini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang tanaman cengkeh, mulai dari proses penanaman, perawatan hingga panennya. Nah, di sepanjang perjalanan tadi saya melihat banyak sekali lahan-lahan yang ditanami pohon cengkeh. Sejak kapan Bapak mulai mengelola lahan cengkeh ini dan bagaimana awal mulanya sampai bisa menjadi kebun cengkeh yang sebesar dan seluas ini? Gini ya, jadi saya cerita dulu. Jadi sistem budidaya tanam itu sebenarnya ada 9. Yang pertama itu namanya adalah persiapan lahan, yang keduanya pembibitan, namun ketiganya penanaman, keempatnya pemeliharaan rutin, kelimanya adalah sanitasi, terus ada pemupukan, ada lagi panen, pasca panen, dan PHP kuratif. Apa perlu saya jelaskan per itemnya? Boleh Pak. Oke. Kalau saya jawab itu jadi gini, yang pertama adalah persiapan lahan itu disiapkan untuk suatu komoditi. Jadi komoditinya apa, dengan jarak berapa, lebarnya tanah yang dipakai itu berapa, macam itu adalah namanya itu persiapan lahan. Kemudian adalah pembibitan. Bibit itu harus kita pilih bibit yang paling unggul, karena kita akan mengalami kerugian yang sangat banyak apabila kita salah dalam memilih bibit. Contohnya waktunya. Waktunya itu jadinya 6 tahun darinya sudah masa produksi, karena kita salah bibit menjadi kita ganti lagi toh, berarti 2 kali 6, kita akan rugi waktu 12 tahun. Terus lagi umpamanya pohon tersebut tidak unggul, mudah terserang penyakit, baru saja ditanam sudah mati, kita akan ruginya kayak gitu. Nah, satu salah beda adalah sistem penanamannya. Penanamannya itu apa yang kita lakukan di dalam penanaman, secara prosedur betul apa belum, kita butuh istilahnya itu obat-obatan apa, itu tepat apa belum, itu untuk penanamannya. Kemudian pemeliharaan rutin. Berarti kita harus pelihara seperti pengumbulan tanah, terus kayak ini apa, sanitasi gulmanya itu kan, gulma supaya apa, tidak mengganggu tanaman budidayanya gitu. Ketiga, selanjutnya yang kelima adalah pemupukan. Nah, pupuknya itu tepat apa belum. Jadi ada unsur hara itu ada 2, makro dan mikro ya.
itu untuk unsur hariannya makro tercukup apa belum, unsur hariannya mikro itu tercukup apa belum, itu kan harus kita pelajari betul gitu, dilihat dari bentuk fisiknya gitu. Terus selanjutnya adalah PHP, istilahnya itu sanitasinya. Jangan sampai suatu pohon yang kita tanam itu terserang penyakit, harus kita antisipasi dulu seperti itu. Jadi namanya dikasih imunisasi gitu kan. Pohon pun sama, pohon seperti itu kita antisipasi supaya tidak kena jamur, tidak kena insek, tidak kena virus dan lain-lain lah. Karena ada sih pohon tuh yang kena penyakitnya kelihatan gitu. Namanya itu kan yang ada penyakit yang kelihatan tuh namanya adalah ya yang disebabkan oleh kayak serangga, belalang gitu. Itu namanya itu penyakit yang parasitmas itu ya, parasitema itu yang kelihatan. Ada juga yang non parasit yang tidak kelihatan seperti kayak jamur, virus kan nggak tahu kita. Nah, itu untuk jenis pasif lainnya menjadi dua, dibedakan menjadi dua. Ada penyakit yang parasitisme dan non parasitisme tadi. Terus adalah setelah PHP panen, bagaimana penanganan kita saat panen, jangan sampai merusak pohonnya, karena kita akan usahakan di tahun depan juga akan berbuah lagi kan itu. Terus adalah pasca panennya, setelah pohon itu berproduksi itu kan mengeluarkan apa ya, energi yang sangat banyak. Itu kalau kita mengganti energi itu bagaimana, tepat apa belum kan gitu, seimbang apa belum antara energi yang dikeluarkan dengan energi yang menggantinya itu. Nah terus yang terakhir adalah PHP kuratif. Jadi ada kata ada pohon yang sakit itu bagaimana penanganan kita, cara menanganinya gitu. Jadi ya kalau kita lah, karena kita itu harusnya siap dulu, kita masukin suplemen kayak vitamin dan lain-lain lah. Kalau udah sakit makanya, kalau kita tergores luka, ya obatnya itu apa? Jangan sampai kebalik, nanti kita itu kena sabit atau kita kena apa obatnya pelomakan gitu. Jangan sampai kebalik-balik kayak gitu, harus tepat gitu. Jangan nanti kita yang sariawan malah kita minumnya betadin. Saya kira kayak gitu ya, jelas ya, dari 1 sampai 9 sudah sampaikan per itunya. Kenapa Pak kok lebih milih nanamnya tuh cengkeh gitu di sini? Dulunya karena cengkeh itu adalah emas hijau, jadi harga ekonomisnya cengkeh tinggi sekali dulu sebelum BPJ ya. Sebelum BPJ masuk tuh harga ekonomisnya tinggi. Jadi saya ada di rumah dulu harga cengkeh per kilo itu 18.000. Harga emas Italia waktu 10.000. Jadi 1 kilogram cengkeh dapat 1 gram emas lebih kan? Itu dulu, makanya orang pada senang itu. Dengan perkembangan zaman, karena hanya kan kayak pabrik rokok itu, ya itu dia masih di satu sih pabrik itu sama kehidupan yang sangat banyak, dari petaninya tembakau, petaninya cengkeh, pekerjanya pabrik. Andai kata satu orang punya anak 2, punya suami atau istri 1, berarti kan sudah 4 orang. Dari petaninya itu berapa ribu tembakau itu yang dibantunya. Dari petaninya cengkeh, dari yang kerja di pabriknya rokok ribuan. Ya karena itu kebijakan pemerintah ya kita tidak bisa, itu kan tidak bisa istilahnya menggoyang ya. Itu jadi semuanya ada baiknya juga ada jeleknya. Gitu. Biasanya itu di sini di kayak masuk kemana Pak? Hasil panennya tuh di kemanain Pak? Kita ke pabrik rokok kayak ke gudang garam, Sampurna, Jarum gitu. Itu cengkeh bunganya ya Pak? Iya bunganya. Kalau daunnya Pak? Nah daunnya biar dulu disuruh sendiri ya, kita kirim ke Iniso itu minyaknya asing. Karena ini harganya lagi jatuh, jadi kita tidak dibuat apa. Kiranya belum memenuhi pokok produksinya, gitu. Masih rugi kalau kita sudah sekarang. Jadi cuma sekarang tuh ya Pak, dikirim ke pabrik-pabrik rokok? Iya, dengan ketentuan yang syarat tertentu. Kalau itu Pak, kayak di obat-obat gitu? Ada juga ya, di obat-obat juga kayak parfum gitu ada. Tapi kan itu masih kecil gitu. Kita pernah juga dari OGM di sini lama tentang kualitas cengkeh sini untuk dibuat ke farmasinya itu. Tapi belum bisa terserap ke situ semua. Masih sebagai besar ke pabrik rokok.
Nah, menurut Bapak nih manfaat cengkeh itu apa aja ya Pak? Ya seperti obat-obatan juga bisa kan, parfum itu mungkin bisa, dan rokok itu salah satu yang mungkin di daerah yang lebih dingin, jadi rempah itu kan sangat lebih dibutuhkan gitu. Kayak di Eropa gitu mungkin produk hasil rempah itu di sana butuh sekali gitu. Pernah ekspor keluar juga Pak? Saya tidak tahu persis kalau itunya, kayaknya kita belum banyak. Ya mungkin dari pihak budgetnya saya tidak tahu, dari kita belum. Tahu sepengetahuan Bapak nih kalau manfaat dari apa untuk tubuh manusia itu gimana Pak? Cengkeh itu? Lah kan kayak minyak atsiri itu bisa untuk minyak gosok, itu penghangat tubuh mungkin kayak gitu salah satunya. Kalau itu Pak, itu kan manfaatnya ya. Kalau misal kita kebanyakan konsumsi cengkeh itu ada buruknya nggak sih buat tubuh kita? Kok kita konsumsi cengkeh yang kayak gimana ya kita konsumsi? Kan ada Pak yang buat obat sakit gigi itu yang dikunyah setiap hari juga. Kita nggak pernah tahu ya, dan kita tidak rekomendasikan yang kayak gitu kita harusnya pakai itu yang pakai dari orang-orang yang ini ya, yang udah memang di bidangnya masing-masing gitu. Nek kayak gitu kita tidak tahu ya. Ya tahunya kita hanya untuk obat gosokan gitu. Iya. Berarti untuk cengkehnya harus pengolahan dulu ya Bapak? Iya, diolah di sini. Nggak bisa langsung kita makan dengan Iya, itu teori yang ngawur saya kira kayak gitu. Soalnya kita pernah Ya lihat. berarti kita makan tadi nggak usah dimasak aja sama kulitnya dong. Soalnya ada kayak yang menyarankan setiap hari 2 cengkeh, apa 1 cengkeh itu setiap hari buat antioksidan antibody. Itu kan bisa juga seperti zaman orang dulu, jangan makan di tengah pintu. Iya, dulu kan makannya masih jarang yang masih sedikit, masih terbatas itu. Nah di jalan ada orang lewat ketabrak kan cuma kan mana. Itu kan ya kita jangan bicara yang itu, kita apa ya, faktanya itu kita kesulitan gitu. Yang realistis saja. Jadi kita tidak menyarankan yang untuk cerita-cerita itu ya. Harusnya kita harus rekomen pada ya ahlinya masing-masing. Sesuai perkembangan zaman juga ya Bapak. Terus di sini kan banyak sekali apa pohon cengkehnya. Kira-kira dalam satu musim panen itu berapa banyak hasil cengkeh yang diperoleh dari satu pohon atau dari seluruhnya? Jadi gini, pohon cengkeh yang kita tanam masih sangat tergantung sekali dengan yang namanya cuaca dan iklim. Jadi cengkeh itu akan berbuah apabila dalam 1 tahun paling tidak ada 2 bulan yang curah hujannya di bawah 100. Jadi kalau dalam 1 tahun itu curah hujannya di atas 100 semua, tidak akan berbuah. Gitu. Jadi hampir tiap tanaman pertanian yang tahunan ya, jadi tanaman ada tanaman musiman, kayak sayur-sayuran, padi musiman ya. Ada yang multi musim, kayak pisang tuh, sepanjang kita bisa ngasih air akan panen sepanjang tahun tuh. Ada yang tahunan kayak cengkeh, buah-buahan yang lain itu tahunan. Nah itu rata-rata pohon yang produksinya tahun itu akan tergantung sekali dengan musim. Beda dengan yang kita nanamnya mungkin di dalam greenhouse gitu, kita bisa misalnya itu kita hitung kebutuhan kelembabannya berapa, pupuknya berapa, bisa terhitung betul gitu. Tadi ini kan di kebun, di pupuk pun bisa aja pokoknya harusnya itu sekilo yang dikasihkan dimakan 1 kilo, karena hujan bisa leceng semua, yang kemakan cuma 2%-nya saja. Itu bisa, itu resiko tanaman yang di alam langsung itu kayak gitu. Jadi tidak bisa menghitung pasti, tapi iklim dan musim itu, cuaca itu sangat mempengaruhi sekali. Pernah nggak Pak dalam setahun itu nggak panen? Panennya terus mana, cengkehnya ada panen kecil, panen sedang, panen besar gitu. Kalau panen kecil itu karena hujan itu mungkin panennya kecil sekali gitu. Berarti tetap panen? Panen tapi dikit. Nah pas maksimal ya bisa 1 pohon itu keringnya bisa dengan 10 kilo lebih. Berarti jualnya itu udah dalam cengkeh kering? Iya, udah cengkeh kering dan udah ada apa ya katanya, rekomendasinya itu ada ketentuan kadarnya berapa, kebersihannya berapa, kotorannya berapa, itu ada. Kita kan juga buka, misalnya itu sudah menggunakan alat-alat ayaan yang modern gitu. Berarti setelah dipanen tuh langsung
dipanen terus dipipil, pisahkan antara gagang dengan cengkehnya. Setelah itu dijemur, setelah jemur dibersihkan dari kotoran, dites keadaannya berapa sampai dengan masuk untuk kriteria pabriknya itu. Jadi kita menjualnya ya sesuai dengan kriteria pabrik. Kadarnya berapa, kotorannya berapa, debunya berapa itu. Kalau di tempat yang kayak gini malah ini apa nggak cocok harusnya. Ini kan di sini kan dataran tinggi ya, bukannya sering itu hujan gitu. Kelembabannya juga makin Tegak gini, jadi tanah itu kan kalau yang miringnya ke timur dan selatan otomatis akan kena sinar matahari kan lebih lama. Itu mungkin ketinggian sampai dengan 1000 masih bisa hidup, masih bisa produksi gitu. Lebih tinggi lagi nggak tahu. Nah sini kan baru 7-8 meter DPL-nya ini, belum tinggi banget. Sebenarnya bagus, cuma ini kita lagi kena penyakit sebenarnya. Dan kita udah dapat ahli-ahli banyak, belum berhasil. cukup. Ya, cukup Pak. Nah, terima kasih banyak atas penjelasan dari Bapak dan waktu yang sudah Bapak berikan. Nah, informasi ini sangat membantu bagi kami semua. Lewat VR ini, kita seolah-olah ikut berkunjung ke tempat beliau. Mari kita turun dan kembali ke gerbang depan untuk keluar dari galeri berikut. Demikianlah tur singkat kita di Galeri Virtual Cengkeh Universitas Negeri Semarang. Semoga menambah wawasan kita tentang kekayaan lembah Nusantara. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.